berlangsung sidang agendanya tentang pledoi atau pembelaan dari tim kuasa hukum Petrus CS. Nah, sidang kali ini memang menggunakan e-court sehingga kali ini jaksa tidak perlu dihadirkan dalam ruangan sidang, namun jaksa langsung dari kantor kejaksaan. Oleh karenanya, kita akan mendengar penjelasan atau keterangan dari tim kuasa hukum Petrus CS tentang isi materi pembelaan mereka terhadap klien mereka, baik Petrus maupun Akyat, Sugito maupun Kindik. Nah, kita akan mendengar langsung keterangan dari mereka apa memang pembelaan dari tim kuasa hukum ini sudah memenuhi target bahwa nantinya kalian akan dibebaskan demi hukum. Mohon bisa keterangan. Baik, terima kasih. Saya Dwi Joko dan rekan saya Jakarias. Hari ini merupakan sidang bagaimana tanggung jawab kami sebagai kuasa hukum terhadap klien kami, baik itu Petrus dan kawan-kawan, yaitu dalam kaitan pledoi atau pembelaan. Dapat saya sampaikan bahwa itulah isi hati kami dari awal, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait perkara Petrus CS ini adalah perkara perdata. Dan inilah yang kami ungkapkan, kami tuangkan di dalam pembelaan kami. Itu tidak sembarang kami menyatakan, menulis, membuat pembelaan, tetapi jelas berdasarkan aturan dan fakta-fakta persidangan. Ya, fakta-fakta persidangan yang disampaikan baik itu oleh saksi dari jaksa penuntut umum maupun dari saksi kami, yaitu saksi yang meringankan. Maka dari apa yang kami sampaikan, kami tuangkan, kami percaya biar masyarakat tahu dan memberikan dukungan kepada kami sebagai penasihat hukum. Percayalah, anugerah Tuhan akan senantiasa dijatuhkan kepada Petrus CS. Mereka akan bebas. Itulah harapan kami dari awal persidangan sampai saat ini. Sekalipun nanti hari Senin jawaban daripada jaksa penuntut umum, ya kita lihat apa yang akan jawaban apa yang akan diberikan dari JPU kepada pledoi kami. Dan kami percaya klien kami akan bebas. Dan itulah harapan kami dari awal sampai saat ini. Ada tambahan dari rekan saya. Ya, kita memang sudah hitung dari yang berefeksi, makanya kita pulang kembali perbaiki dengan melihat fakta-fakta yang diperhatikan. Yang kita gunakan adalah dua sisi pembelaan, dua pandangan, satu pandangan perdata, satu pandangan kita menggantar unsur-unsur dan menjawabkan kepada itu. Di dua sesi yang kita bahas. Nah, perdatanya kita melihat bahwa apa yang dilakukan Petrus dengan pihak perusahaan, kemudian dan teman-teman yang lain, Pak Akai dan kawan-kawan, itu adalah hubungan keperdataan. Jadi 30, 38, 30. Nah, itu semua satu kesatuan. Bahwa itu adalah hubungan keperdataan. Jadi kita betul-betul membahas bahwa antara Petrus dengan pihak perusahaan, antara pihak Akai dan kawan-kawan pihak perusahaan itu adalah perjanjian jual beli. Itu kita bahas dalam perdata. Nah, kemudian dalam unsur-unsur pidananya, jaksa mengatakan bahwa ada kebohongan, ada kemuslihan antara Petrus kemudian dengan teman-teman yang lain, Akai dan kawan-kawan terhadap Pak Anton. Nah, faktanya di persidangan, Pak Anton tidak pernah hadir di persidangan. Nah, bagaimana jaksa mengatakan bahwa ada hubungan antara Anton dengan Akai dan kawan-kawan, antara Petrus dengan Pak Anton? Seharusnya jaksa bisa menghadirkan Pak Anton dengan jelas. Kita beruntung juga kita dengan tidak hadir Pak Anton, berarti jaksa tidak membuktikan bahwa ada komunikasi antara Anton dengan Petrus, komunikasi antara Anton dengan pihak Akai dan kawan-kawan. Nah, itu lemah. Nah, kita berharap dengan kelemahan jaksa ini, kita berharap Petrus bisa bebas. Nah, itu harapan kita. Dengan fakta persidangan itu, ya kan, dihubungkan dengan pasal hukum yang dijawab oleh jaksa, itu tidak sinkron.
Nah, dengan kelemahan seperti itu kita berharap hakim bisa bijak dan bijaksana, hakim dengan arif dan bijaksana untuk memutuskan dan bisa bebas. Ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi dalam isi materi pembelaan diungkapkan bahwa Anton selaku korban yang dirugikan, namun dalam jalannya persidangan sama sekali jaksa tidak mampu menghadirkannya. Apakah memang ketidakhadirannya Pak Anton selaku pihak yang dirugikan itu sangat mempengaruhi daripada keputusan hakim nanti? Ya, kita berharap karena memang setiap tindak pidana pasti ada korban yang dihadirkan. Korban yang pertama dihadirkan dalam persidangan. Apakah betul dia merasakan hal itu, merasakan, melihat, kemudian memahami, dia tahu itu korban. Nah, kenapa korban itu dihadirkan oleh jaksa? Kan semua pertanyaan. Seharusnya setiap tindak pidana, entah mungkin penganiayaan, tindak pidana perkosaan dan apa namanya, tentu korban dihadirkan oleh jaksa. Nah, dalam ini kan tidak dihadirkan. Timbul tanya besar, ada apa sebenarnya? Ada apa? Ya. Pertanyaan yang kedua, pada sidang sebelumnya bahwa dalam tuntutan jaksa itu menerangkan dengan jelas dalam tuntutannya bahwa pasal yang didalilkan kepada klien adalah pasal penipuan dan pasal penggelapan 378 dan 372. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang kemarin justru pasal 372 itu sama sekali tidak terlihat. Kemudian seharusnya jaksa harus menguraikan secara detail apa sih yang dirugikan dari pasal penipuan ini terhadap perusahaan. Tuntutan jaksa ini lari kepada bahwa ini hutan wilayah sehingga yang dirugikan adalah masyarakat desa Serensi Rimbo. Apa keterangan ketua tim kuasa hukum dari Petrus? Sebenarnya pihak perusahaan sudah tahu bahwa izin lokasi tempat dari dua desa Belimbing dan desa Berkat. Nah, seharusnya pihak perusahaan itu bisa mengkantor pada saat masyarakat desa Serensi Rimbo mengajukan keberatan. Sedangkan di sisi pihak perusahaan mengatakan bahwa lokasi yang dikerjakan itu masuk di lokasi. Ini lokasi itu hanya dua desa, Desa Berkat dan Desa Belimbing. Seharusnya pihak perusahaan itu tidak perlu menanggapi keberatan dari pihak desa Serensi Rimbo. Nah, dengan yang menanggapi ini ada sesuatu nih. Pihak perusahaan ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu atau salah antara mereka yang terus. Seharusnya dengan komplainnya mereka Serensi Rimbo, dia tahu bahwa itu tidak mampu Serensi Rimbo. Kenapa dia terima? Kenapa dia laporkan? Berarti saya melihat bahwa ada sisi pribadi yang mereka tidak suka antara pihak perusahaan dengan Petrus. Harusnya pihak perusahaan bisa mengkantor. Bisa Serensi Rimbo, kalau dilatok komplain bahwa itu lahannya. Nah, ini lokasi hanya dua desa, Belimbing dan Tiga Berkat. Baik. Yang terakhir pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang terakhir, semua kita tahu secara fakta persidangan bahwa lahan seluas 42,3 hektar sebenarnya memang sudah dikuasai oleh pihak perusahaan, bahkan sudah ditanami bibit-bibit sawit. Namun lagi-lagi perusahaan selalu mengatakan bahwa perusahaan sama sekali tidak menguasai lahan tersebut. Nah, pertanyaan kami dari media, apa memang tidak sebenarnya perusahaan yang justru memberikan keterangan palsu dalam kasus ini? Mohon penjelasan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, ada apa di balik semua ini. Dari awal kita sudah jelaskan bahwa patut diduga ini adalah suatu tindakan kriminalisasi. Dari awal kita sudah melihat tentang seperti ada kepentingan, ada pihak-pihak yang punya kepentingan sehingga perkara ini dipaksakan untuk dinaikkan dalam persidangan. Ya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa patut diduga bahwa ini adalah kriminalisasi sehingga dipaksakan. Ya. Buktinya di dalam fakta-fakta persidangan sangat jelas sekali bicara tentang uji lokasi dan lain sebagainya, di mana letak 42,3 hektar, ya sangat jelas sekali bagaimana transaksi jual beli, berita acaranya semuanya sudah jelas ada di wilayah desa Belimbing. Ya. Dan itu jelas diatur di dalam keputusan Bupati nomor 02. Itu jelas sekali. Jadi sekali lagi dalam konteks seperti ini, sekali lagi mohon doanya masyarakat Belimbing dan sekitarnya
bahkan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa apapun ya, bentuknya, apakah itu kriminalisasi atau memang ini pihak-pihak punya kepentingan, yang penting Petrus masuk, itu kan bahasa yang tanda petik digunakan. Sekarang saya sudah masuk, tinggal waktunya. Tuhan kendaki, dia bebas murni. Ditambahkan Beli. Kata dakwaan jaksa bahwa Petrus tidak melaksanakan kewajibannya membuat peraturan. Ya kan? Nah, itu dalam perkara ini kan ada masa komplain dari kita tidak berani. Nah, itu masalah kecil sebenarnya. Memang ada kepentingan dalam ini, kami menjadi perusahaan yang timbul masalah besar. Dan fakta aja, orang melaporkan Pak Anton tidak mau hadir di persidangan. Dia melaporkan, dia tidak datang. Ini kan seperti tidak melecehkan pengadilan, melecehkan dunia peradilan. Dia melaporkan, dia tidak datang. Melecehkan. Pak Anton melecehkan dunia peradilan Indonesia. Ya. Baik, demikian kita mendengar keterangan dari tim kuasa hukum Petrus CS bahwa lagi-lagi dalam perkara Petrus CS ini patut dipertanyakan tentang kelegalan hukumnya. Kenapa? Karena yang merasa dirugikan dalam hal ini pihak perusahaan, direktur perusahaan sama sekali tidak menghadiri persidangan untuk dimintai keterangan. Ya, dan yang kedua, bahwa izin lokasi perusahaan ini terletak di Desa Belimbing dan Desa Tiga Berkat sesuai SK Bupati nomor 02. Namun lagi-lagi ada pihak-pihak yang sama sekali tidak punya dokumen, lalu mengaku-ngaku mengklaim bahwa itu lahan tanah mereka atau lahan adat mereka. Kok begitu mudahnya perusahaan mempercayai, dan akhirnya persoalan ini digiring ke hukum dan mereka laporkan ke Polres Bengkayang. Sehingga sampailah sore hari ini di dalam agenda persidangan tentang pledoi atau pembelaan daripada tim kuasa hukum bahwa persidangan atau perkara Petrus CS ini patut tanda tanya besar. Patut diberi tanda tanya besar, ada apa di balik semua ini? Ya, ada apa di balik semua ini? Karena fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak mengantongi dokumen keabsahan. Namun lagi-lagi kasus ini harus masuk dalam persidangan. Tetapi satu hal yang pasti, hakimlah yang menentukan semua ini. Dan tentu dalam persidangan ini tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di belakang kiri kanan saya semua menggunakan masker. Ini membuktikan bahwa kami semua di sini mematuhi protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Bengkayang, Poros Indonesia. Selamat